BEM LSI tak puas sikap Jokowi. Demo besar 11 April jalan terus. Lama-lama pada tahun kedua itu yang demo sudah turun tinggal 30%. Tahun ketiga sudah nggak ada yang demo lagi, sampai sekarang nggak ada yang demo. Saya kangen sebetulnya di demo. Badan Eksekutif Mahasiswa seluruh Indonesia akan tetap menggelar unjuk rasa di Istana Negara pada 11 April dengan tuntutan utama menolak perpanjangan masa jabatan presiden atau penundaan pemilu. Aja suruh anak buah, tidak penting, kemarin cukup. Kalau sekarang mau adalah pimpinannya, Pak Menteri turun sini. Masa Temuraya nggak mau? Anda harus mempertanggungjawabkan apa yang sudah menjadi kebijakan saudara. Kemarin bikin harga eceran tertinggi, tiba-tiba dicabut, itu kita mau tanya kenapa? Apa Anda tunduk terhadap oligarki? Apa Anda tunduk kepada taipan-taipan yang punya pabrik minyak goreng besar itu? Terus kemudian korbankan rakyat? Terus kemudian kami disuruh diam gitu? Ya nggak mungkin lah. BMSI mengaku belum puas meski Presiden Jokowi telah memerintahkan para menteri berhenti bicara perpanjangan masa jabatan dan penundaan pemilu. Kami butuh bukti, bukan sekedar lisan, tegas Kaharudin. Dalam penanganan kesulitan-kesulitan yang kita hadapi, jangan sampai ada lagi yang menyuarakan lagi mengenai urusan penundaan, urusan perpanjangan. Hal lain yang mendorong BEM LSI tetap menggelar aksi adalah sikap istana yang belum memberikan jawaban terhadap kajian dan tuntutan mereka. Ya, kalau kita tadi udah komunikasi dengan baik, kami datang dengan baik, inti menindaklanjuti hasil aksi kemarin tanggal 30. Ya. Jadi bukan persoalan. Jadi bukan persoalan ujuk-ujuk minta audiens sudah udah. Dan ini adalah kantor kementerian, ada kantor pelayanan publik. Yes. Siapapun harus dilayani. Mau datang sendiri-sendiri, beramai-ramai, datang dalam keadaan baik-baik atau dalam keadaan marah-marah, wajib semua dilayani. Namanya juga Anda pelayan rakyat. Iya. Ya kan, Anda digaji oleh rakyat, melayani rakyat. Nah sekarang Pak Menteri, kalau dia jam segini baru mau terima, nggak usah. Suruh dia datang turun ke bawah sini, temui kami. Dia datang. Enggak, karena apa? Apapun, pemerintah itu perlu dikontrol. Pemerintah itu perlu ada yang peringatin kalau keliru. Jadi kalau nggak ada demo itu juga keliru. Jadi saya sekarang sering ngomong di mana-mana, tolong saya di demo gitu. Ini yang pasti saya suruh masuk. Terus Mana sini? Itu aja lebih bagus, kayak itu dia. Itu Pak Menteri yang mau lari. Ayo sini, temui rakyat dong. Mau lari. Nggak usah. Menteri lari ketemu rakyat, itu contohnya. Itu menterinya lari ketemu rakyat. Lari ketemu rakyat. Berarti jelas, menteri takut ketemu rakyat di sana. Menteri takut ketemu rakyat. Itu faktanya lah. Jangan pengecut. Unjuk rasa di Istana Negara 11 April nanti diklaim bakal diikuti 1.000 mahasiswa dari Aliansi BEM LSI, Aliansi Perguruan Tinggi Muhammadiyah se-Indonesia, Aliansi Mahasiswa Jurusan dan Aliansi Mahasiswa Fakultas. BEM LSI akan membawa total 18 tuntutan pada aksi nanti. Kaharudin merinci 6 tuntutan berasal dari aksi tanggal 28. 6 tuntutan berasal dari aksi tanggal 28 Maret ditambah 12 tuntutan berasal dari aksi 7 tahun pemerintahan Jokowi pada 21 Oktober 2021 lalu. Namun pada kali ini keputusan masih belum pasti dari Universitas Syarif Kuala untuk aksi turun ke jalan ataupun melakukan aksi-aksi kreatif lainnya. Tapi alhamdulillah kawan-kawan di fakultas sudah melakukan kajian, sudah membawa satu narasi yang sama
yang memang benar-benar hari ini rakyat merasakan kesusahan terkait kenaikan BBM, kemudian kelangkaan minyak goreng, hal-hal yang substantif yang memang harus kami bahas. Adapun 18 tuntutan tersebut antara lain mendesak dan menuntut Jokowi untuk bersikap tegas, menolak penundaan pemilu 2024 atau masa jabatan 3 periode. Tuntutan lain adalah stabilitas harga kebutuhan pokok dan jaminan kesediaan barang-barang pokok bagi masyarakat. Kemudian tuntutan agar pemerintah membatalkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Ya, jadi kami sudah menyebar informasi lewat flyer kami, poster-poster kami soal aksi kami hari ini. Bentuk aksi kami adalah Panggung Rakyat. Ini sebagai ruang aspirasi, ruang demokrasi dari Cipayung Plus untuk menyampaikan keresahan masyarakat hari ini. Adapun tuntutan kami adalah soal penolakan terhadap kenaikan harga kebutuhan pokok, terus kenaikan BBM dan LPG, termasuk soal kenaikan PPN. Oh, nggak ada. Dalam konsolidasi dan rapat-rapat pertemuan di Cipayung Plus, kami fokus di 3 isu itu. Itu banyak varian, Mbak, banyak varian gerakan, itu banyak yang inisiasi. Untuk Cipayung Plus secara nasional memang kita juga udah di daerah-daerah udah ada yang bergerak ya, melakukan aksi-aksi protes soal kenaikan harga dan sebagainya. Tapi untuk tanggal 11 belum ada instruksi kami secara nasional, baik di LMND maupun di teman-teman Cipayung Plus. Tapi itu akan kami bicarakan dalam waktu dekat ini. Akan kami konsolidasikan dalam waktu dekat ini. Kalau dari sisi unjuk rasanya, itu kan sebagai bagian dari demokrasi, hak konstitusional dilindungi oleh undang-undang. Asal tidak anarkis sesuai dengan ketentuan yang ada, nggak masalah. Kalau substansinya sebenarnya pemerintah bukan tidak ngapa-ngapain, ya pasti adalah alasannya, dan itu sebenarnya bisa dijelaskan gitu. Misalkan yang paling gampang lah ya, kenaikan harga, katakanlah kita ngomong Pertamax ya. Pertamax itu kita itu kan net importir minyak ya. Jadi kita ini sudah bukan net eksportir. Jadi kita itu pada dasarnya adalah importir minyak. Jadi minyak di pasar dunia itu udah $100-an per barrel gitu loh. Sedangkan kita mengimpor ya, belinya mahal ya, jualnya ya mahal. Nah, kalau mengikuti harga keekonomian, Pertamax itu hitungannya tuh harusnya 16.000 per liter gitu ya. Nah, sekarang kemudian pemerintah menaikkan melalui Pertamina ya, bukan menjadi 16 tapi menjadi 12.500. Artinya sebenarnya masih tekor itu Pertamina itu. Jadi ini adalah jalan tengah ya, karena kalau dipaksa dengan harga yang lama, Pertamax yang lama 9.000-an, itu tekornya banyak sekali. Dan kita sudah ada hitung-hitungan, badan kebijakan fiskal dan keuangan sudah punya hitung-hitungan. Kalau tidak dilakukan kebijakan, subsidi kita tuh akan naik 100 triliun itu untuk energi. Yang untuk pemasaran kan dilepas ke harga keekonomian. Jadi sudah tidak ada masalah dalam arti tersedia ya, pun harganya kemudian relatif tinggi ya.